Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad yang insyaallah setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berisi tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan kepada para sahabatnya dan juga umatnya ya, tentang akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, maka kita ya mulailah mempelajari akhlak-akhlak beliau melalui kitab Adabul Mufrad yang mana kita akan lanjutkan ya di bab selanjutnya, yaitu ya berhati-hati atau cermatlah dalam ya urusan-urusan yang kita hadapi. Ya, tentu kita sebagai manusia, ya, makhluk yang paling sempurna, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap perkara yang kita lalui, ya, ada potensi ya kemungkinan kita akan melakukan kesalahan atau bahkan gagal. Ya, maka ya, di sini ya di hadis dari ya Asy'ad Abdul Qais, ya, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda, ya, pada diri kamu ya Asy'ad ya memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua sifat manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy'ad berkata ya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apa dua sifat itu ya wahai Rasulullah SAW? Ya, beliau menjawab, ya, as-sabr, ya, bersabar, ya, uh, pandai dalam menahan emosi, dan juga al-haya, ya, yaitu rasa malu, ya. Nah, kemudian Asyaj bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, ya, apakah sejak dahulu, ya, ini maksud sejak dahulu ini apakah sebelum Islam datang, ya, nah, atau sejak Islam datang, ya, apakah sifat ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum umat Rasulullah, ya, atau hanya khusus kepada umat Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, nah, sejak dahulu, ya, sebelum umatku bahkan. Nah, maka ya Asyaj berdoa, ya, la haula wala quwata illa billah, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ya pada kedua sifat yang dicintai olehnya. Nah, jadi ya para jamaah sekalian, ya, sifat yang memang atau bisa kita bilang tabiat, ya. Nah, karakter seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia sabar, ya. Tidak emosional, ya, tidak anarkis, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam keadaan kita terzolimi. Ya. Nah, kita bisa mencontoh dari sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau dizolim oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, beliau tidak membalasnya dengan kekerasan. Ya, bahkan ketika atau setelah Fathul Mekah, ya, seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, kepada Abu Sufyan dan juga ya, pamannya yaitu Abbas, ya, bin Abdul Muthalib, ya, ketika Abu Sufyan bertanya, hari ini hari apa? Maka ada ya salah satu sahabat, ya, yang menjawab, ya, hari ini ada hari pembalasan untuk para kafir Quraisy. Maka para sahabat, ya, atau beberapa sahabat, ya, mencela, ya, lah, bukan. Ya, hari ini bukan hari pembalasan. Ya, namun hari inilah hari perdamaian. Ya, hari di mana kita kembali kepada saudara-saudara kita. Kita bisa lihat para jamaah sekalian, Rasulullah SAW tidak membalas dendamnya kepada ya orang-orang kafir di tanah kelahirannya, ya. Nah, di Mekah, ya, beliau tidak membalas dendam kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Bahkan ingin mempersatukan, ya, mempererat tali persaudaraan, ya, antara kaum Ansor dan juga orang-orang kafir Quraisy, ya, apalagi orang-orang Muhajirin, ya, yang mana mereka tertindas dari tanah kelahirannya. Kemudian sifatul haya, ya, malu, ya. Nah, salah satu sifat yang memang banyak
eh, ini terjadi ya pada jamaah sekalian. Eh, Pada zaman jahiliyah, ya, banyak rasa sifat malu yang memang dianggap dipandang sebelah mata. Ya. Ada akhlak-akhlak yang memang di zaman jahiliyah itu eh, tidak terpraktekkan dengan baik. Ya. Contohnya salah satunya dalam bertamu. Ya. Nah, dalam kisah ya Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau sedang istirahat ya selepas sholat zuhur, ya, beliau ya berbaring di atas ranjangnya, ya. Kemudian masuklah anak-anak kota Mekah, ya, yang bermain, ya, sampai masuk ke perkarangannya atau ke dalam rumahnya, ya, dalam riwayat yang lain. Nah, maka di sini Umar sedikit risih, ya, dan Umar mengeluh, ya, apakah tidak ada, ya, eh, adab dalam Islam atau hadis dalam Islam, ya, atau ayat dalam Islam yang mana untuk memperingati atau menjadikan rambu-rambu dalam bertamu atau mengunjungi kediaman orang lain. Maka turunlah ayat ya tentang ya adab-adab bertamu. Di dalam ayat itu ya diperintahkan maksimal kita mengetuk ya, atau memanggil ya sang pemilik rumah itu 3 kali. Ya bahkan sampai detail seperti itu ya karena para sahabat, ya, karena keluhan dan juga pertanyaan para sahabat, ya, kemudian anjuran dari para sahabat, ya. Salah satu juga sifat malu, ya. Yang mana sifat malu ini ya banyak dipandang sebelah mata oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun itulah ya setelah datang Islam, ya, mulai dari aurat yang wajib ditutup, ya, yang awalnya hanya disyariatkan pada saat sholat, ya. Nah, di tahun 3 tahun sebelum hijrah ya atau 10 kenabian, kemudian disyariatkannya hijab, ya, bagi wanita yang mana terjadi pada Ummu Kulsum dan juga Aisyah radhiyallahu anha ya pada tahun 5 Hijriah ya, ketika keduanya hijrah dan terjadi fitnah. Nah, maka turunlah ayat untuk menutup aurat ya agar tertutupi dari fitnah dan seterusnya. Islam datang untuk ya mentaslih atau memperbaiki ya keburukan-keburukan yang ada pada umat manusia. Nah, salah satunya dengan yang menekankan sifat sabar ya, dalam perkara yang kita hadapi dan juga rasa malu akan apa yang kita perbuat dari keburukan ataupun ya yang bersifat tendangan dengan rambu-rambu syariat ya seperti aurat dan lain-lainnya. Nah, inilah Islam mengajarkan ya atau mentaslih ya memperbaiki sesuatu yang uh, tidak patut ya pada zaman jahiliyah bahkan sampai zaman sekarang. Nah, kemudian kita lanjut ya ke hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya kepada Asyaj, ini hadis yang sama dengan riwayat yang berbeda. Ya, sesungguhnya dirimu ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah, itu sifat sabar dan sikap hati-hati atau menjaga harga diri ya, malu. Ini sama ya, dan juga dari riwayat lain dari sahabat Ibnu Abbas ya meriwayatkan hadis yang sama, yang tentu jadi para jamaah sekalian ya, ketika ada suatu hadis yang mana diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya, kemudian perawinya kuat atau thiqoh ya. Jadi perawi itu kalau sudah thiqoh, insya Allah hadisnya bisa sahih atau kemungkinan besar sahih. Maka seperti hadis ini, ya, yang mana perawi dari para sahabatnya banyak dan juga perawi-perawi setelahnya orang-orang yang thiqoh atau para ulama yang thiqoh, ya, maka bisa dipastikan hadisnya sahih. Ya, tidak ada keraguan dalamnya. Istilah kata kalau kita menyampaikan kabar, yang menyampaikan bukan hanya satu orang, ya, melainkan banyak orang yang menyampaikan kabar tersebut, ya, apalagi predikat orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya atau berhati-hati dalam ucapannya, ya. Sampai hadis 587 pun masih satu riwayat, ya, dengan hadis yang sama. Nah, kemudian kita lanjut
ya ke bab selanjutnya, yaitu ya perbuatan zalim atau jahat, ya. Dalam kita berbuat sesuatu yang bisa melampaui batas, ya. Dalam Islam itu perbuat jahat itu seperti melampaui batas. Ya. Artinya apa? Allah telah menentukan rambu-rambu seorang muslim agar tidak melewatinya. Ya. Nah, ketika beribadah, ya, jangan membuat ibadah tanpa ada syariatnya. Nah, itu rambunya. Ketika bermuamalah, ya, maka jangan sampai kita menzolimi atau menyakiti hati saudara kita. Nah, itulah rambu-rambunya. Nah, dalam syariat, ya, Islam pun, ya, nah, juga ada rambu-rambunya. Ketika bermaksiat, um, melakukan sesuatu yang haram, itulah rambu-rambu dalam syariat. Maka, ya, di sini peringatan bagi kaum muslimin yang berperilaku melampaui batas. Kita berbuat kejahatan. Jadi sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, ya, andai gunung berbuat kejahatan, ya, pada gunung yang lain, hancurlah yang jahat itu. Istilah kata, saking dibencinya, ya, oleh makhluk Allah yang berbuat jahat, ya, maka sepatutnya dia dihancurkan atau dibinasakan. Ya. Nah, inilah ya bagaimana Islam ya menjaga, ya, agar satu sama lain tidak berbuat zolim. Karena sepatutnya orang yang berbuat zolim, ya, kepada kita itu seharusnya dikisos, ya, secara hukum, ya, seharusnya dikisos. Namun ya, eh, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, ya, yang memaafkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang juga suka memaafkan, ya. Semoga Allah mengganti sesuatu yang lebih baik, ya, daripada kisos tersebut, dan semoga orang yang menzolimi ya mendapatkan hidayah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, atau memperbaiki sifat-sifat buruknya, ya. Nah, itulah ya peringatan bagi orang yang menzolimi orang lain. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadisnya, ya, bahwasanya neraka dan surga itu saling berdebat, ya. Nah, neraka berkata, akan masuk kepadaku orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, ya. Nah, jadi sifatnya di dalam neraka, ya, orang-orang yang salah satu ya penghuni neraka itu adalah orang-orang yang sombong, takabur. Ya, kita telah bahas ya di hadis-hadis sebelumnya bahwasannya ya sifat takabur atau sombong itu hanya dimiliki oleh Allah atau hanya boleh dimiliki oleh Allah. Karena tidak ada pantas ya seorang makhluk bersikap takabur atau sombong dan juga ujub, membanggakan diri sendiri. Ya. Nah, kemudian ya surga pun menanggapi ya, pernyataan dari neraka. Ya, tidak masuk kepadaku kecuali orang-orang lemah dan miskin. Ini pernah kita bahas ya para jamaah sekalian dalam hadis ini kenapa penghuni surga ya, lebih banyak, ya, itu dari golongan orang-orang yang lemah, ya, yang duafa dan juga yang masakin, yang miskin. Pernah kita bahas ya, mungkin anak ulangi kembali. Ya. Nah, dalam hisab yang dilakukan setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, nah, nanti akan dimulai hisab pada seorang hamba, ya, yang mana ya, ada tiga perkara dalam hisab tersebut yang memperlambat atau memperlama, ya, mempersulit orang tersebut dalam proses hisabnya. Ya. Nah, afwan jamaah, ya, anak izin sebentar ya, untuk ke kamar kecil. Anak izin stop dulu untuk rekamannya. Kita lanjut ya, untuk hadis 589 ya. Nah, dalam hadis ini ya bahwasannya ya, Rasulullah SAW mengkisahkan antara ya perdebatan dari ya, neraka dan juga surga. Ya. Nah, mereka saling melempar pernyataan satu sama lain. Ya. Yang mana tadi neraka ya menyatakan bahwa ya, ya akan datang kepada diriku ya penghuniku yaitu orang-orang yang sombong. Ya.
orang-orang yang ujub, membanggakan diri sendiri. Inilah dua sifat penghuni neraka. Nah, kemudian kita lanjut ya, bagaimana sifat ya penghuni surga ya, tidak masuk kepadaku kecuali orang-orang yang lemah dan juga miskin. Ya. Nah, dari orang-orang sifat ya, du'afa dan juga masakin, ya, orang-orang lemah dan juga miskin ya, bahwasannya dua sifat ini ya, salah satu sifat atau bisa dibilang sifat yang mempermudah seorang hamba dalam proses hisabnya. Artinya apa? Ya, memang tadi Anda sebutkan ada tiga sifat ya, atau tiga perkara yang mana hal tersebut akan memperlama proses dalam hisab. Ya. Yang pertama, ketika seseorang mempunyai harta yang banyak atau berlebih, ya, nah, lebih dari manusia yang lain, maka akan ditanya jauh lebih lama daripada ya makhluk-makhluk yang lain, ya, kepada lebih lama daripada manusia yang lain. Itu hisabnya akan jauh lebih lama. Ya. Nanti ditanyakan, nah, rezeki yang aku berikan kepadamu, ya, wahai hambaku, ya, ini dan itu, untuk apa engkau gunakan? Ya. Maka ketika seseorang tidak punya harta lebih, ya, nah, tidak punya uang yang begitu banyak yang ia miliki ketika hidup di dunia, ya, maka hisabnya tidak sesulit itu. Ya. Nah, inilah bagaimana orang-orang ya miskin ya atau yang tidak mempunyai harta lebih ya akan lebih mudah hisabnya. Ya. Karena pertanggungjawabannya juga tidak banyak. Ringan. Betul, lebih ringan. Kemudian ya orang-orang yang lemah ya yang tidak punya kekuasaan, ya, jabatan ya. Nah, mereka lah orang-orang yang lebih mudah masuk surga ya. Karena perbuatannya kepada orang lain ya tidak banyak berbuat kezoliman ya, tidak banyak ya mencari ya kedudukan-kedudukan di atas bumi ini ya, tidak mencari pandangan manusia-manusia ya. Nah, ketika seseorang yang tidak lemah ya, nah, maka kalau dia mengabdi ya seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mencari-cari lagi dunia, tidak mencari celah bagaimana ia bisa masuk kepada ya urusan dunia-dunia yang lain ya, ya, ya terus memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja dan juga ya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata, ya maka ya, hisabnya akan jauh lebih ringan daripada manusia yang lain ya. Nah, inilah dua kriteria yang mana uh, bisa kita jelaskan ya, bisa kita lihat bahwa inilah pintu atau kriteria ya, seseorang manusia ya. Nah, manusia akan lebih mudah dihisab. Yang pertama tadi ya karena memang ya lebih lama ya atau lebih sulit dalam hisabnya ketika seseorang mempunyai rezeki yang lebih. Kemudian yang kedua ya perkara yang membuat seseorang ya, atau seorang manusia uh, hisabnya jauh lebih lama atau lebih sulit ya dengan umurnya yang panjang. Ketika seorang manusia seseorang ya memiliki umur yang panjang akan dipertanyakan ya, ya untuk apa umur engkau habiskan ya, umur yang aku titipkan kepada engkau yang aku berikan kepada engkau ya engkau habiskan untuk apa, dipertanyakan ya. Maka jangan sampai ya kita memiliki umur yang panjang namun amal soleh kita ya tidak banyak ya tidak padat ya. Seakan-akan ya kalau kita membuat sesuatu ya hanya luarnya saja besar ya namun dalamnya kosong melompong tidak ada isinya. Nah, maka itulah ya perkara yang kedua yaitu tentang umur. Kemudian yang ketiga ya perkara yang membuat ya, sulit hisab seseorang ya yaitu adalah ilmu. Apakah seseorang berilmu akan lebih sulit hisabnya? Ya. Nah, inilah ya seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu ya,
bisa menjadi penolong kita, ya, hujatun laka, ya, penolong kita, ya, pembela kita, atau hujatun alaika, atau bahkan yang menghardikmu, ya, menjadi pertanggungjawabanmu. Yang dimaksud apa? Ya, para ulama bersepakat kalau ketika ada seseorang sudah menempuh ilmu, menimba ilmu sebagai thalibul ilm, namun ilmu yang ia miliki tidak dipraktikkan dengan benar. Ilmu yang ia miliki tidak disalurkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, bahkan ya ia memiliki ilmu, namun ia sendiri yang melanggar ketentuan dari ilmu yang ia telah pelajari. Nah, maka ini menjadi ya pertanggungjawaban bagi seseorang tersebut. Maka tiga hal inilah yang patut kita waspadai ya. Nah, kita memiliki rezeki ya. Untuk apa rezeki itu kita habiskan ya. Kemudian umur ya. Dengan umur yang kita miliki ya, apa yang kita telah perbuat ya sepanjang kita hidup. Kemudian yang terakhir adalah ilmu. Apakah ilmu yang kita miliki bermanfaat ya, nah, atau ilmu yang kita memiliki ya, bahkan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, maka di sini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya, melihat neraka dan juga surga saling berdebat ya, nah, maka Allah Subhanahu wa taala bersabda ya, yang pertama kepada neraka ya, engkau adalah azab. Nah, perumpamaan atau perwujudan azab Allah Subhanahu wa taala yang hakiki yaitu adalah neraka. Nah, dan denganmu lah aku membalas kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapapun yang Allah kehendaki dalam masuk ke dalam neraka, maka Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, bahkan mungkin dia orang yang sombong dan juga ujub, tapi belum tentu dia akan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, ya, mungkin dia bukan orang yang sombong dan juga ujub, ya, namun ada sifat-sifat lain yang mengharuskan dia ya kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepada surga, ya, engkau adalah rahmatku, bentuk dari kasih sayang Allah ya, diwujudkan dengan bentuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka denganmu lah aku berikan rahmat ya kepada seluruh hambaku ya ke, dengan kehendakku yang aku kehendaki. Siapapun dia ya ketika aku berkehendak dia masuk surga maka masuk. Maka di sinilah ya kita bisa lihat bahwasannya ya belum tentu ya kita sebagai orang yang telah berbuat kebaikan ya menempuh amal soleh namun ya ujungnya kita diberikan surga oleh Allah ya, mungkin belum tentu. Dan juga sebaliknya ketika orang tersebut ya dipandang sebagai orang yang fasik ya, nah, yang fajir ya atau berbuat ya kejahatan ya namun belum tentu ia yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Nah, maka itulah ya bagaimana kita pentingnya berdoa dan juga tawakal kepada Allah. Bukan hanya dengan amal soleh kita, nah, namun dengan harapan di dalam hati kita untuk dimasukkan surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama umat Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke hadis 590 ya. Dari sahabat ya Abu Ali Al-Jamd dan juga ya dari sahabat Fadullah bin Ubaid ya bahwasannya Rasulullah SAW ya bersabda ya, ada tiga kelompok manusia yang tidak akan ditanya ya, yaitu orang-orang yang berpisah dengan jamaah ya. Nah inilah ya yang ditanya ya uh, yang ditanya dimaksud sini adalah tentang dosanya ya perbuatan apa yang ia lakukan ya tentang dosa-dosanya. Artinya sudah apa? Sudah jelas bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang fasik, tidak perlu pembelaan. Yang pertama adalah sifat orang yang selalu berpisah dengan jamaah, ya, membangkang kepada ya imam ya atau umar. Ya. Lalu ketika ia wafat ya dalam keadaan mengingkari imam tersebut ya atau dalam keadaan kefasikannya. Selalu menyelisihi jamaah ya
selalu mencari permusuhan, ya, selalu membangkang atas perintah-perintah, ya, para pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua, ya, hamba sahaya yang lari dari Tuhan. Ini ya, yang pertama ya bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, hamba saya yang lari dari tuannya. Nah, ketika ada seorang budak ya yang mana diberikan tugas oleh tuannya, ini bisa terjadi pada orang-orang jahiliyah ya. Nah, ketika budak tersebut mempunyai kesempatan untuk kabur ya dari tuannya, maka itulah salah satu ya yang mana eh, kefasikannya ya atau sifat buruknya itu ya, akan membinasakannya ya. Yang sudah pasti ya tidak ditanyakan lagi alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, nah, seorang istri yang ya, nah, suami tidak ada di rumah ya, ia cukupkan bekal dunianya ya, tapi ia suka pertontonkan cantikannya ya, atau mengumbar auratnya, disebut dengan tabarruj ya, yaitu suka mengumbar aurat, mempamerkan ya auratnya. Nah, maka inilah ya yang nanti uh, menjadikan ya tiga kelompok manusia yang pasti kebinasaannya tidak perlu ditanyakan lagi. Maka ya tiga kelompok manusia tersebut ya juga tidak akan ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kefasikannya. Karena sudah jelas ya. Kemudian ada tiga kelompok juga yang tidak ditanyakan tentang kefasikannya juga. Yang pertama ya orang-orang yang melawan ya syariat-syariat Allah ya. Pakainya maksudnya syariat Allah ya. Yang mana itu menjadikan dia sifat sombong dan juga ya, ya seperti orang-orang munafik. Nah, sebagai sifatnya itu ya. Orang-orang sombong, orang-orang munafik ya. Yang mana sifat sombongnya itu ya seakan-akan ya dia bilang ini saya untuk membanggakan diri saya. Padahal itu adalah sifat sombong pada dirinya sendiri yang melekat. Yang mana sifat sombong itu ya mencerminkan bahwa ia ya, nah, selalu senantiasa melanggar ketentuan atau syariat Allah. Kemudian yang kedua, ya, orang yang ragu terhadap perintah Allah. Ya. Orang yang tidak mempertanyakan, nah, masa benar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, atau ya, nah, mempertanyakan tentang hukum-hukum ibadah. Apakah benar ya sholat itu wajib, ya, lagi tepat waktu ya? Bukankah seorang manusia ya cukup ya hanya berdoa, berbuat kebaikan? Kita bisa lihat ya para jamaah sekalian, ya banyak bahkan kaum muslimin pun banyak yang seperti itu ya. Maka tidak sholat, tidak puasa, tidak menunaikan zakat ya. Nah, ketika ia mampu dia tidak melakukan haji ya. Mereka berdalih yang penting ya hanya berbuat kebaikan di antara manusia itu sudah cukup ya sebagai hamba yang taat kepada Allah. Namun tidak seperti itu sejatinya, karena dalam masuk surganya Allah atau menjadi hamba yang taat kepada Allah tentu ada rambu ya, salah satunya ya melaksanakan rukun Islam. Nah, maka inilah orang yang kedua yang menangkap fasikannya sudah dipastikan menjadi orang-orang yang binasa. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang putus terhadap rahmat Allah. Ya. Karena ia sudah putus asa. Ya. Inna zonni kazonni abdi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, prasangka hambaku, ya, aku kan kabulkan. Sedangkan prasangka hambaku. Ya, ketika ada seseorang yang sudah putus asa, ya, nah, sudah berprasangka buruk kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan menolongnya, maka itulah yang akan ia dapat. Ya, berbeda dengan orang yang beriman, yang ia selalu ingin, ya, selalu berharap atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang akan ia dapat sesuai dengan prasangka ia sendiri. Nah, itu ya kita selalu ya usahakan kepada diri kita selalu husnuzon dalam setiap keadaan kita ya.
Setiap yang kita lakukan, ya, selalu dengan optimis, husnuzon, ya, berdoa kepada Allah, usaha semaksimal mungkin, ya. Juga berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membantu kita dan juga memperlancar segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut ke hadis 591, ya. Dari, ya, Bikar bin Abdul Aziz, ya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, seluruh dosa akan ditangguhkan, ya, balasannya menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nah, jadi ya seluruh perbuatan dosa, ya, nah, nanti akan ditahan balasannya, ya, sampai hari kiamat. Artinya ya nanti akan dibalas pada hari kiamat. Ya, nah, baik berupa kisos di kontoro ataupun dicemplungkan ke dalam neraka, ya, kecuali perbuatan zalim, ya. Nah, kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah memutus hubungan silaturahim. Nah, maka akibatnya akan ditimpakan pada orang-orang yang melakukan tiga hal tersebut sebelum ia, ya, wafatkan. Tiga perbuatan ini, ya, bentuk kefasikan ini yang akan nanti, ya, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, kama tadi nutudan, ya. Nah, seperti yang engkau lakukan, maka engkau akan diperlakukan seperti itu. Nah, ketika ada orang berbuat zolim, ya, bersiaplah bahwa ia akan dizolimi oleh orang lain juga. Ketika ia durhaka kepada orang tua, nanti dia siaplah, ya, bahwa nanti anaknya akan memperlakukan orang tua juga seperti itu, memperlakukan dia seperti juga seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah memutus hubungan silaturahim, yang mana dampak sosialnya asa paling, ya, terasa besar, ya. Nah, orang akan sulit percaya kepadanya, ya. Orang juga sulit untuk mendekatinya. Tidak ada pertolongan bagi orang dari orang-orang sekitarnya. Maka inilah, ya, akibat dari, ya, nah, dirinya sendiri yang memutus silaturahim. Ya, maka tiga hal tersebutlah, ya, peringatan bagi diri kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus pada, ya, tiga perilaku yang menjadikan seorang hamba akan dibalas perbuatannya, ya, di dunia. Kemudian kita lanjut ke hadis 592, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya, ya, ia berkata, ya, seorang dengan mudah melihat kuman pada mata saudaranya, ya, tetapi ia tidak bisa melihat batang pohon yang tinggi besar di depan matanya. Ya, ini seperti peribahasa bahasa Indonesia, ya. Ada semut di ujung pulau terlihat, ya, gajah di, ya, pelupuk mata tak tampak. Inilah, ya, bagaimana seseorang ketika melihat keburukan orang lain sangat detail, sangat terperinci, akan terus menerus diingat dan terus diumbarkan kepada orang-orang sekitarnya, ya. Namun untuk keburukan dia sendiri pun dia tidak sadar. Yang mana keburukan pada dirinya ini bahkan menjerumuskan, ya, kepada api neraka. Wa yazubillah. Keburukan yang ia lakukan bahkan jauh lebih besar mudaratnya daripada orang yang ia sering umbar-umbar, ya, perbuatan dosanya. Maka inilah, ya, peringatan kepada diri kita, ya, untuk introspeksi, ya, muhasabah. Muhasabatun nafas, introspeksi diri sendiri sebelum kita memperingati orang lain, ya. Karena sejatinya, ya, kalau kita baik, ya, diri kita sendiri baik, ya, maka, ya, perilaku kita pun, ya, kepada orang lain juga cenderung baik, ya. Nah, kalau pribadi seseorang buruk, maka cenderung ia akan berinteraksi kepada orang di sekitarnya dengan keburukan juga, dengan sifat yang buruk. Mau kita lanjut, ya, di hadis selanjutnya, ya. Nah, dari Muawiyah bin Qurrah, ya. Nah, ia mengabarkan, ya, dan juga berkata, ya, aku pernah melihat, ya, pernah bersama Ma'qil, ya, Al-Muzani, ya, ia menyingkirkan gangguan dari jalanan. Lalu aku melihat sesuatu dan aku pun segera menyingkirkannya. Lalu ia bertanya, ya. Nah, jadi Ma'qil bertanya kepada Muawiyah, ya, nah, apa yang kau perbuat? Melakukan apa yang kau lakukan, ya? Aku menjawab, ya, aku melihatmu melakukan hal tersebut, maka aku juga ingin melakukannya. Ia berkata, engkau telah berbuat kebaikan. Aku mendengar, ya, sabda dari Rasulullah SAW, ya,
barang siapa yang mengingkirkan jangguan ya dari jalan ya, kaum muslimin, maka akan ditulis untuknya satu kebaikan. Dan barang siapa yang satu kebaikan yang diterima, maka ia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ya bagaimana setiap perbuatan kita walaupun kecil ya, kita berharap ya agar menjadi suatu kebaikan yang mana inilah menjadi penyebab kita untuk masuk surga. Sering anak ungkit ya para jamaah sekalian, bahwasanya kalau kita jadikan standar untuk masuk surga dari amalan kita, maka tidak akan bisa. Bahkan Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa ia pun kalau amal soleh yang dihitung untuk masuk surga pun tidak bisa. Nah, namun ya kita menjadikan amal soleh kita untuk menjadikan diri kita pantas, ya, menjadikan diri kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Maka pupuklah, nah, kita tabunglah amal-amal soleh kita agar kita pantas ya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lagi dan lagi ya kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya mengumpulkan kita bersama kaumnya Rasulullah SAW yang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin, amin, alamin. ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, ini salah satu adab ya dalam kita berinteraksi kepada sesama manusia, yaitu bagaimana ya, kita menerima hadiah. Ya. Nah, dalam Islam ya, menerima hadiah adalah suatu interaksi muamalah atau salah satu muamalah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satu bentuk hablum minan nas. Ya. Maka bagaimana kita dalam menerima hadiah? Hendaknya seperti apa kita dalam menerima hadiah? Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya hendaklah kalian saling memberi hadiah, dan maka kalian akan saling mencintai. Ya, seperti yang sering kita dengar ya, tahadu, tahabu. Ketika kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, dalam kalimat mencintai para jamaah sekalian, ya, beberapa ahlul hadis ya, berpendapat bahwa dicintai di sini bukan hanya dicintai oleh manusia saja, namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berbuat baik sesama saudara semuslim. Ya, bahkan kepada orang non-muslim pun ketika kita memberikan hadiah, maka itu jadikan pahala bagi diri kita. Seperti yang sahabat lakukan ya. Banyak dari mereka yang memiliki saudara non-muslim atau belum masuk Islam, kemudian ya mereka memberikan hadiah kepada saudara-saudara mereka walaupun non-muslim. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis Tsabit, ia berkata ya dari Anas bin Malik berkata bahwasanya ya anak-anakku ya wahai anak-anakku, hendaklah kalian saling ya, berkorban ya demi yang lainnya ya. Karena itu akan menimbulkan rasa ya kasih sayang di antara kalian. Kita saling membantu, berkorban satu sama lain ya. Jika ada satu yang kesulitan, maka kita bantu ya dengan apa yang kita miliki ya. Nah, inilah bagaimana ya hablum minan nas ya. Kekuatan kaum muslimin itu terbentuk karena ya saling membantu satu sama lain ya. Nah, menjadikan satu sama lain ya muslim satu sama lain sebagai saudara, seperti saudara ya. Nah, kemudian ya bagaimana ketika menerima ya sesuatu hadiah dari yang kita benci ya. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Ya, kita bisa lihat dari hadis Abu Hurairah, ia berkata, seorang dari Bani Fazarah ya memberi hadiah kepada Rasulullah SAW seekor unta. Lalu ya Rasulullah SAW membalasnya ya. Tetapi ia tidak marah. Ya, kemudian aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya seolah seorang di antara mereka memberiku hadiah lalu aku membalasnya dengan apa yang aku miliki. Ya, tetapi ya ia tidak marah. Demi Allah, setelah tahun ini aku tidak akan menerima hadiah dari orang-orang Arab kecuali dari orang Quraisy atau Ansor atau Bani Thaqif atau ya Bani Daus. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Rasulullah SAW ya ingin menolak
hadiah-hadiah ya yang diberikan ya, kepada ya selain dari bani atau kabilah yang dipercaya oleh Rasulullah SAW ya adalah menerima hadiah ya ditakutkan ada mudarat ya. Tidak hendaknya seseorang tidak menerima hadiah dari orang yang mempunyai maksud ya untuk meminta balasan ya agar mendapat timbal balik. Jadi di sini memang salah seorang dari Bani Fazarah memang seakan-akan meminta timbal balik dari Rasulullah ya. Seakan-akan hadiah itu seperti hutang. Ini dalam Islam tidak ya. Hadiah itu bukan seperti hutang. Hadiah adalah bentuk kecintaan, ya, persaudaraan sesama Muslim. Hmm. Inilah yang disebut dalam hadis ini, ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, ingin bersifat dermawan, namun ya, tanggapan dari ya, seseorang dari Bani Fazarah ya, bukan seperti yang ia harapkan, atau bahkan bersikap buruk terhadap balasan dari Rasul, yang mana ia seperti mengharapkan ya hadiah atau balasan dari Rasulullah SAW. Inilah yang kita tidak boleh ya diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mengharapkan balasan dari apa yang kita berikan kepada saudara kita. Karena ya sebetulnya sifat atau kita bisa bilang ya, memberi hadiah ya sebetulnya perintah atau ibadah ya. Maka kita lakukan sebetulnya kembali kepada diri kita sendiri balasannya. Itulah yang kita harapkan agar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya ya, yaitu haya, malu. Bagaimana tadi kita sebutkan ya, sifat yang salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat malu. Maka bagaimana dalam Islam dalam memandang sifat haya atau sifat malu ya, termasuk hadis 597 ya dari sahabat Abu Mas'ud ya, dari sahabat Uqbah ya mengabarkan kepada para sahabat ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh seorang manusia ya, adalah ucapan kenabian. Itu bisa diantara yang diketahui oleh manusia dari perkataan Nabi ya, adalah jika engkau tidak malu maka lakukan sekehendakmu ya. Maksudnya apa? Ya di sini seperti disinggung ya. Kalau engkau tidak punya rasa malu ya, maka berbuatlah keburukan sesukamu ya. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan melaknat ya, melaknatnya ya. Melaknat orang-orang tersebut ya. Seakan-akan rasa malunya terhilang. Dan sinilah peringatan bagi kaum muslimin ya. Hendaknya kita berpikir dahulu sebelum kita ya berperilaku atau melakukan sesuatu. Lagi yang sampai menjatuhkan harga diri kita ya. Sehingga kita ya seperti orang yang tidak punya sifat malu. Kalau kita lanjut ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, iman itu memiliki ya 60 golongan atau 70 cabang. Yang paling tinggi ya atau kita bisa bilang derajat yang paling tinggi dari keimanan yaitu qaulu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang paling rendah ya adalah ya, perbuatan ya yaitu membuang gangguan di jalan. Ya. Imatatul ada anitorik ya, menghilangkan gangguan dari jalan. Dan salah satu sifat ya yang mana mencerminkan iman seseorang yaitu adalah sifat malu. Nah, jadi para jamaah sekalian, hikmah dari hadis ini ya menerangkan tentang ya cabang-cabang dari iman. Yang mana cabang dari iman tersebut ya sangat berbeda satu sama lain. Ya. Yang pertama dari ucapan, yaitu qaulul la ilaha illallah. Kemudian cabang yang kedua yang dijelaskan dalam hadis ini tentang perbuatan. Nah, maka kita ketahui ya para jamaah sekalian, kita bisa pastikan bahwa perbuatan ya atau amal soleh hamba itu ya termasuk dari bentuk keimanan. Yang mana
Ya, seperti kaum kaum Murji'ah, ya, mereka menganggap keimanan itu hanya dalam hati, tidak ada dengan ucapan dan juga perbuatan. Maka ini dibantah dengan hadis Rasulullah, ya, yang mana keimanan dengan ucapan la ilaha illallah, ya, dengan perbuatan, ya, kebaikan, ya, menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian yang terakhir yang ada dalam hati kita yaitu sifat malu. Inilah bagaimana sifat-sifat yang dicerminkan, ya, bagi orang yang beriman. Ada yang dalam ucapan seperti qaulul la ilaha illallah, ada yang dengan dalam hati, ya, seperti sifat malu, kemudian ada yang dengan perbuatan, ya, itu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya yang dari Abu Sa'id, ia berkata, ya, Nabi itu orangnya pemalu, lebih malu daripada gadis yang sedang dihitbah. Beliau sedang tidak suka, maka kami dapat mengetahui dari raut wajah. Ya, Rasulullah SAW mempunyai sifat pemalu dan juga lemah lembut. Ya, tidak pernah beliau diriwayatkan tidak pernah berkata atau membentak orang lain. Maka ketika beliau tidak suka pada sesuatu hal, ya, ia menahannya, ya, menahan ucapannya, kemudian, ya, sampai para sahabat telah mengetahui ini, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW tidak menyukai suatu sifat atau suatu perbuatan, maka raut wajahnya akan berubah, yang mana para sahabat tentu akan menjauhi sifat tersebut. Salah satu sifat dari Rasulullah. Kemudian kita masuk ke suatu kisah, ya, yang mana suatu hari, ya, sahabat Abu Bakar minta izin masuk kepada kediamannya Rasulullah. Ketika itu sedang berada di tempat tidurnya Aisyah, memakai selimutnya. Ya. Dalam keadaan itu, ya, beliau pun mengizinkannya, ya, untuk masuk kepada kediamannya. Dan setelah masuk mengutarakan keperluannya, ya, kepada Rasulullah SAW, lalu beliau pergi. Itu Abu Bakar pergi. Kemudian Umar masuk untuk meminta izin, ya, maka beliau mengizinkannya. Ya. Nah, seperti Abu Bakar. Ya. Kemudian masuklah Utsman, ya, kemudian meminta izin, ya, kepada Aisyah, dan Aisyah berkata kepada Utsman, ya, rapikanlah Pak pakaianmu. Lalu aku mengutarakan, ya, keperluanku dan setelah itu aku pergi. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu, ya, terkejut, ya, ketika menghadapi Abu Bakar dan juga Umar. Tapi engkau, ya, terkejut ketika menghadapi Utsman. Nah, seakan-akan apa yang berbeda dari Utsman? Ya, padahal engkau tidak pernah kaget atau terkejut ketika menghadapi Umar dan juga Abu Bakar. Tapi engkau kenapa terkejut atau kaget, ya, ketika menghadapi Utsman? Nah, atau seperti lebih gugup lah menghadapi Utsman. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, Utsman itu, ya, seorang yang lebih pemalu. Jika aku mengizinkan ia masuk, sedangkan aku dalam keadaan seperti ini atau berbaring, ya, nah, seperti aku menghadapi Abu Bakar dan juga Umar, ya, aku khawatir ia malu, ya, atau sungkan dalam mengutarakan keperluannya. Nah, inilah sifat-sifat para sahabat. Ya. Mereka punya sifat malu, ya. Nah, bahkan sungkan, ya, seperti uh, kalau Rasulullah SAW dalam keadaan terlentang atau tiduran, ya, maka sahabat Utsman, ya, seakan-akan dia takut mengganggu, ya, ya, waktu istirahatnya Rasulullah. Maka takutnya Utsman tidak uh, akan mengutarakan, ya, keperluannya kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu adab, ya, para jamaah sekalian. Ketika kita bertamu, ya, atau kita menyambut seseorang, usahakan kita, ya, menyambutnya dengan baik. Atau kita bertamu dengan sopan, ya, dengan baik juga, dengan ramah. Ya. Seperti para sahabat lakukan, mereka meminta izin, ya, setelah diizinkan baru, ya, mereka masuk dan juga, ya, mengutarakan, ya, keperluannya kepada Rasul. Inilah, ya, mana di hadis yang lain, ya, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu yang mempunyai
keutamaan yang berbeda di antara Abu Bakar dan juga Umar. Bahkan ada sifat-sifat yang dipuji ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman bin Affan. Nah, inilah ya, sifat-sifat para sahabat yang sepatutnya kita contoh sebagai uh, suri tauladan kita dalam beramal soleh. Kita lanjut ya sedikit lagi ya. Nah, dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah sifat malu itu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang setimpal. Dan tidaklah perbuatan keji, yaitu akan mendapatkan balasannya kecuali ya tidak akan mendapatkan balasan ya kecuali ya mendapatkan penghinaan kepada pelakunya. Jadi balasan ya oleh orang yang sifat menjaga sifatnya atau menjaga perilaku yang sifat malu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala. Namun sebaliknya, ketika seseorang sering melakukan kekejian, maka akan dihinakan ya, baik dari manusia maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjut ya, ke hadis 602 ya. Nah, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan seseorang yang sedang menasihati saudaranya supaya tidak malu, ya, maka beliau berkata ya, kepada orang tersebut yang menasihati, ya, biarkan dia karena sesungguhnya malu sebagian dari iman. Ya. Nah, walaupun ya harus kita mempunyai rasa pede, namun ya sifat malu kita butuhkan ketika kita melakukan sesuatu. Ya. Jangan sampai kita ya, akhirnya sifat buruk yang keluar karena tidak menjaga sifat malu kita. Kemudian kita masuk ke suatu kisah yang mana uh, Rasulullah SAW ya tidur terlentang ya di rumahnya Aisyah dengan menutupi pahanya dan kedua tumitnya. Nah, Abu Bakar mengizinkan minta masuk ya. Dengan keadaan seperti itu dan mereka pun berbincang. Ya, dan Umar pun ya ikut masuk juga. Ya. Mereka berbincang. Nah, maka ketika Utsman, ini seperti hadis sebelumnya, ya, minta izin masuk, ya, Rasulullah SAW duduk dan memperbaiki pakaiannya. Nah, ini tanggapan dari sahabat ya, Muhammad bin Harmalah, ya. Ia berkata, aku tidak mengatakan bahwa itu terjadi dalam satu hari. Ya. Setelah Umar Utsman masuk, ya, keduanya berbincang dan keluar. Ya. Di sini Aisyah berkata, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya, seperti di hadis sebelumnya, ya, kenapa Abu Bakar dan juga Umar, ya, engkau tidak bersikap seperti itu. Ya, tapi kenapa ya, ketika Utsman yang masuk, engkau seakan-akan mempersiapkan sesuatu yang lebih. Ya. Nah, sampai engkau harus mempersiapkan pakaianmu dan juga duduk ya, dengan rapi. Maka Rasulullah SAW bertanya, tidakkah aku malu pada orang yang mana pada malaikat ya, pun malu kepadanya. Ya. Nah, inilah ya, bagaimana ya Utsman memiliki sifat malu yang tepat, yang baik. Ya. Jadi cerminan ya, para sahabat yang lain ya, agar ya mempunyai sifat malu terhadap perbuatannya. Ya. Ini salah satu adab seorang muslim yang sepatutnya kita teladani seperti para sahabat ya meneladani sifat Rasulullah. Setelah tadi lalui ya bahwa sifat Rasulullah SAW adalah salah satunya sifat malu. Juga para sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat malu ya. Bahkan seperti Utsman bin Affan yang mana ya para malaikat pun malu kepadanya ya, ya atas sifat yang begitu mulia. Nah, sampai hadis 603 para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan. Nah, yang mana ini kita baru setengah ya atau belum setengah dari pembahasan kitab Adabul Mufrad. Insya Allah jelas Ustaz. Belum jelas ya para jamaah sekalian. Insya Allah ya kita sampai bab ya, tentang bagaimana ya sikap malu ya mana dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ya kita cukupkan yang bila sudah cukup dan tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan pagi hari ini ya, yang mana ya kita berharap bahwasanya ya, ilmu yang kita tempuh pada pagi hari ini
menjadi amal soleh ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga menjadi amal jariah kita ya, setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya ya rabbal rabbal Amin, alamin. amin ya robbal alamin. alamin. Menjadi pemberat amal soleh kita ya ketika dihisap oleh Allah ya, yang mana kita insya Allah dipertemukan ya dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni olehnya. Amin ya Amin. rabbal. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita ya wayakium ya, semoga kita dipertemukan ya nanti terakhir kali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin, Ya amin, rabbal amin alamin. ya robbal alamin. Nah, Ana minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan ya. Insyaallah ya barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Insyaallah Ana tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana Subhanakallahumma wa wa bihamdika Asyhadu asyhadu an la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.